hari ini? Ya. Alhamdulillah baik, yang sehat ya. Nah, sebelum melakukan pembelajaran hari ini Pak Guru absen dulu ya. Yang pertama, Aisyah, Hafin, Yunda, Brenda, Febri. Ayo kelas bimbing untuk berdoa dulu. Persiapan berdoa dimulai. Doa selesai. Mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Anak-anak untuk hari ini yaitu pelajarannya tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1 yaitu apa? Sumber energi, yang juga punya masing-masing. Nah, coba kalian melihat bukunya ya. Ini gambar apa ini? Adalah gambar bumi dan isinya. Lihat dan amatilah bumi yang kita tempati semua diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Saat mengikuti kegiatan jasmani, tiba-tiba tubuh Siti lemas dan hampir jatuh. Wajahnya nampak pucat. Pak Guru segera membawa Siti ke ruang unit kesehatan atau dibawa ke UKS. Jadi Siti ini mengikuti kegiatan olahraga, tapi tiba-tiba Siti itu wajahnya pucat dan hampir jatuh. Kemudian Pak Gurunya membawa Siti ke mana? Ke ruang UKS. Ternyata Siti belum apa? Sarapan. Belum sarapan. Jadi Siti itu berangkat sekolah tidak sarapan, akhirnya pucat, hampir jatuh. Sesampainya di ruang UKS, Siti disuruh berbaring. Sementara Pak Guru membuatkan teh manis. Kemudian Pak Guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut. Pak Guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita butuh apa? Jadi kalian kalau berangkat sekolah harus apa? Harus sarapan, karena kalau tidak sarapan kita tidak punya apa? Energi. Kita tidak punya energi, tidak punya kekuatan. Jadi tubuh kita menjadi apa? Menjadi lemas. Nah, itu perlunya kita sarapan di pagi hari supaya kita bersekolah dengan semangat, punya energi. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan yang menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air, udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Ya, sekarang lain. Selanjutnya dibaca lain. sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Nah, jadi semua benda yang menghasilkan energi disebut apa? Disebut apa? Disebut apa? Disebut energi. Jadi semua benda yang menghasilkan energi disebut energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Jadi air dan udara itu termasuk sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah apa? Sumber apa? Ayo, tumbuhan dan hewan. Sumber makanan. Jadi kalau tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan apa? Menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi makanan itu menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi kita kalau makan misalnya itu menghasilkan apa? Menghasilkan energi bagi tubuh kita. Jadi tumbuhan dan hewan juga sumber energi.
Kemudian sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah apa? Nah, itu apa? Matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Jadi matahari itu menghasilkan apa? Cahaya. Jadi kalau di siang hari makanya terlihat terang karena ada apa? Ada matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Jadi matahari itu adalah sumber yang paling besar, sumber energi yang paling besar yang ada di bumi. Terus kalian coba lihat buminya masing-masing. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan apa? Fotosintesis. Tidak bisa melakukan fotosintesis. Fotosintesis itu adalah apa? Yaitu proses tumbuhan untuk mengolah makanannya. Kemudian hasil fotosintesis itu tumbuhan menghasilkan yang namanya oksigen yang kita hirup selama ini. Jadi manusia tidak bisa hidup kalau tidak ada oksigen. Ya, jadi oksigen itu dihasilkan dari tumbuhan yang berproses dengan fotosintesis. Jadi matahari itu selain membantu tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis, bisa dibuat juga untuk pembangkit listrik. Nah, jadi matahari itu menghasilkan pembangkit listrik. Tenaga apa? Tenaga surya atau yang disingkat dengan PLTS. Energi cahaya matahari berubah menjadi energi listrik. Salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Indonesia itu berada di Bali, di Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, sekarang coba ceritakan kembali isi bacaan yang Pak Guru tadi sampaikan kepada kalian. Ayo, siapa yang bisa? Yang bisa maju ke depan. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi ini, dan semua benda yang menghasilkan sumber energi disebut sumber energi. Ya, betul Intan. Tepuk tangan yang lain. Ayo. Matahari adalah sumber energi yang paling penting di bumi. Jadi matahari itu paling penting sekali. Sumber energi yang paling penting. Kita harus bersyukur. Jadi kita harus bersyukur karena adanya energi kita bisa hidup. Nah, kita harus syukur atas karunia Tuhan karena adanya energi matahari. Ungkapan syukur dapat ditunjukkan melalui sebuah syair lagu. Nah, jadi rasa syukur kita adanya sumber energi bisa diungkapkan dengan sebuah lagu. Melalui lagu kita dapat mengungkapkan perasaan kita terhadap apa saja. Seperti lagu berikut ini yang mengungkapkan rasa sukacita dan syukur atas adanya matahari sebagai apa? Sebagai sumber energi. Nah, kita dengarkan sama-sama ya lagu tentang bersyukur adanya sumber energi, yaitu matahari. Perhatikan perbedaan yang dapat dirasakan saat menyanyikan lagu tersebut. Nah, setelah kita mendengarkan lagu tadi yang berjudul Matahari, adakah perbedaan rasa saat menyanyikannya antara bait yang pertama dengan bait yang selanjutnya? Ada perbedaan apa enggak? Ada ya? Ada yang nadanya tinggi, ada yang nadanya rendah. Nah, tadi kita bisa mengetahui. Nah, selanjutnya untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas, Siti melakukan percobaan
Siti menyiapkan segumpal kapas dan sebuah kaca pembesar. Lalu Siti meletakkan kapas di atas sebuah wadah. Nah, Siti memegang kaca pembesar di atas kapas. Siti mengumpulkan sinar matahari ke kaca pembesar dan mengarahkan kumpulan cahaya itu ke kapas. Beberapa waktu kemudian, kapas mulai mengeluarkan asap dan terbakar. Pada percobaan di atas, kita mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas. Butuh waktu lama sampai kapas dapat terbakar. Kegiatan sehari-hari juga membutuhkan waktu. Nah, jadi dari percobaan yang saya lakukan tadi, kapas berarti memerlukan apa? Untuk terbakar memerlukan apa? Memerlukan waktu, benar. Memerlukan waktu untuk terbakar. Kemudian kegiatan sehari-hari juga memerlukan waktu. Ada yang waktunya pendek, ada yang waktunya panjang. Nah, coba kalian lihat. Ada kegiatan yang lama dan ada kegiatan yang singkat. Perhatikan gambar berikut ini. Beri tanda centang pada gambar kegiatan yang waktunya lebih lama dan beri tanda silang untuk kegiatan yang lebih singkat. Untuk gambar yang pertama ini, gambar apa ini? Orang masak. Benar Adun, gambar orang memasak. Kemudian yang di sampingnya itu gambar apa? Memakai baju. Jadi waktunya yang lebih lama dan yang lebih singkat yang mana? Yang memasak memerlukan waktu yang lama. Kemudian yang memakai baju memerlukan waktu yang singkat. Nah, dari semua penjelasan Kak Guru tadi tentang sumber energi, coba kalian tulis kembali apa yang kalian ketahui tentang sumber energi. Kalian ditulis di bukunya masing-masing, kemudian dikumpulkan ke depan. Ayo yang sudah bisa dikumpulkan. Hari ini ya, tetap semangat dan terus belajar. Ya, jangan lupa belajar. Biar apa? Biar pinter. Ya, bukunya ditutup semua bukunya. Ayo tutup bukunya. Ayo tutup bukunya. Saya akhiri.